Trump nge-tweet di Truth Socialnya, it's time to buy, terus pasar saham naik, ya itu ya sudahlah gitu ya. Memang pasar yang cukup reaktif begitu. Tapi kan kita bicara berkaitan dengan fundamental ekonomi. Nah, balik lagi dengan gonjang-ganjing yang ada, bagaimana dengan pergerakan IHSG? Apakah memang bisa dikatakan pada saat ini analisisnya secara teknikal ini sudah tidak berlaku lagi, Mas Ai? Mengingat memang kayaknya semua nih lagi sentimen dari global begitu. Ya, harus diakui memang ada 2 poin ya kalau untuk bicara masalah IHSG atau pasar saham gitu ya. Yang pertama adalah setiap pergerakan dari saham itu memang utamanya di driven by news atau by sentiment. Itu suka tidak suka itu selalu terjadi. Ketika ada satu sentimen yang memang membawa pengaruh yang besar gitu, baik itu negatif ataupun positif, pasti pasar akan bereaksi cepat gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah permasalahan literasi. Kalau misalkan literasi keuangannya dalam hal ini investasinya sudah cukup baik, biasanya lebih stabil cenderung pasarnya atau pasar modalnya atau pasar sahamnya gitu ya. Nah, ini mungkin PR yang harus menjadi concern ya stakeholder pasar modal di Indonesia gitu. Karena pada dasarnya sentimen yang harusnya mempengaruhi paling besar adalah fundamental dari emiten itu sendiri harusnya kan. Betul. Jadi kalau fundamentalnya bagus, dia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap sentimen-sentimen yang sifatnya sebenarnya korelasinya agak jauh gitu ya. Walaupun mungkin kalau misalkan ada kaitannya dengan perdagangan atau mungkin investasi yang besar gitu dari investor asing, ya itu juga pasti akan memberi pengaruh. Nah, namun IHSG sendiri kalau menurut saya ya belakangan ini memang sudah mulai mature, terutama untuk investor-investor institusinya. Itu terbukti beberapa fund-fund besar kayak terakhir ya BPJS Tenaga Kerja mengatakan dia justru akan masuk ketika pasar kemarin turun cukup dalam gitu ya. Terus juga dapen-dapen, fund-fund manager juga melihat ini justru sebagai peluang, bukan ketakutan gitu ya. Ini kan melihat sebenarnya secara psikologi ya mereka sudah mulai aware gitu ya. Kalau memang di tengah ada keterpurukan atau ketidakpastian ini justru ada peluang. Dan di sini berarti memang poinnya adalah mereka melihat fundamental dari pasar saham kita atau IHSG kita sebenarnya baik gitu. Dan mereka pastikan pede ini akan naik lagi gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya harus di share ya level of confidence di investornya ini, baik itu institusi maupun retail, terutama yang institusi ya, karena mereka yang punya big fund gitu ya untuk menggerakkan pasar. Ya, itu kalau kita bicara dari institusi begitu, mereka masih bisa melihat fundamental dan lain sebagainya. Tapi saya mau mewakili retail nih, Mas Ai, saya mau fair-fairan. Karena pada saat kemarin gunjang-ganjing ini tidak sedikit rekan-rekan saya akhirnya menghubungi saya, nanya, jadi apakah benar it's time to buy, it's the best time to buy? Jujur kalau saya pribadi, saya langsung rekomen kayaknya jangan dulu deh. Karena kenapa? Akhirnya jatuhnya kita nggak bisa mengukur lagi jatuhnya di mana, level supportnya di mana begitu. Tanggapannya Mas Ai seperti apa? Ya itu lagi, kembali ke masalah level of knowledge terkait investasi saham itu sendiri. Jadi pada dasarnya investasi saham itu kan sebenarnya yang bagus itu untuk long term gitu ya. Kenapa? Karena dia akan less risk dan juga potensi untuk returnnya akan jauh lebih besar jika long term. Nah, namun pada kenyataannya investor saham di Indonesia, mungkin di pasar modal atau pasar saham pada umumnya, semua tuh pengennya untung cepat. Untung cepat dengan dana yang mungkin bukan uang dingin gitu ya. Jadi itu yang menjadi resiko tambahan gitu ya. Ketika marketnya salah prediksi, uangnya habis gitu ya, atau hilang ya otomatis kan akhirnya membuat kepanikan gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus diedukasi ke investor retail bagaimana ketika kita investasi ke saham, kita udah tahu resikonya. Itu bukan merupakan instrumen yang high risk. Namun untuk mengurangi high risknya tersebut, kita harus tarik ke long term gitu ya. Dan kita harus tahu juga, selain dari technical analysis tadi yang seperti Dina bilang, ya fundamental analisisnya, kita jangan masuk ke saham-saham yang sifatnya gorengan gitu ya. Carilah saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, yang memang menawarkan dividen besar dan prospek industrinya masih oke gitu. Kalau kita masuk ke emiten-emiten tersebut, ya harusnya sih nggak usah khawatir ya. Justru it's time to buy kalau kata Donald Trump ya. Dan juga beberapa pejabat di Indonesia juga kemarin, bahkan Lo Keng Hong bilang, ini ada hujan emas di Sudirman gitu ya. Tinggal gimana kita menangkap emas-emas ini kan. Nah, ini yang terjadi kan memang orang panik, ketakutan karena dia mungkin ya belum terbiasa aja dengan karakter saham sendiri gitu. Harusnya
kalaupun mau lebih tidak beresiko ya masuk secara bertahap atau bahasa kerennya dollar cost averaging ya. Karena nggak mungkin kita menangkap pisau jatuh. Kita nggak pernah tahu bottomnya di mana. Tapi kalau kita pakai sistem atau strategi dollar cost averaging harusnya sih akan lebih aman gitu. Oke, itu ya tadi analisisnya berkaitan dengan pasar saham di tengah fenomena ketidakpastian perang global. Langsung saja, investor retail harus apa, Mas Ai? Ya, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi kalau banyak sekali ketika Trump itu meluncurkan statement perang tarif atau perang dagang dari semenjak dia terpilih untuk kedua kalinya, investor itu kan banyak bertanya-tanya. Sebaiknya gue naruh duit di mana nih? Karena orang semua pada bingung nih. Anomali loh Anomali. ini. Bahkan terakhir sebelum ditunda itu, bahkan mungkin semua instrumen investasi turun. Emas aja yang safe haven itu turun drastis loh. Itu mungkin satu statement kepanikan investor yang masif ya, tidak hanya di Indonesia maupun di global itu sendiri. Berarti bisa dikatakan uangnya itu lari ke cash semua? Nah kalau tadi kita lihat banyak instrumen yang memang benar-benar hampir dikatakan aman kayak tadi surat utangnya Amerika gitu kan yang T-bills ya, yang T-bills atau mungkin kalau di Indonesia kayak SRBI atau mungkin obligasi yang jangka panjang yang lebih aman gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya kembali investor, terutama investor retail ini harus apa? Itu tadi kembali kalau kita investasi itu kita harus tahu tujuan investasinya dulu gitu ya. Kalau untuk long term kita nggak perlu ikut-ikutan istilahnya tweetnya Trump ya. Kalau Trump nge-tweet ini apa kita beli teman-teman atau jual gitu ya. Kalau kita untuk tinggi, long term ya udah kita tetap masuk aja selama kita pilih saham-sahamnya yang memang fundamentalnya bagus gitu ya. Kecuali ya kita mencoba-coba main api dengan saham-saham second liner atau third liner, ini berbahaya sekali gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita masuk secara bertahap aja menggunakan uang dingin gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan all in dengan semua dana yang ada, tiba-tiba salah prediksi, uangnya nyangkut, kita nggak bisa makan misalkan kayak gitu. Nah itu juga menjadi resiko yang sungguh besar gitu ya. Tinggal bijak aja lah dalam berinvestasi gitu.